mulai Orde Baru itu aktivis harus bergandengan dengan tentara. Dengan ABRI waktu itu. Direkrut malah ya. Nah, siapa yang dekat sama ABRI waktu itu menjadi. Ya kan? Ketika reformasi dan sistem pemilu terbuka, ya perang terbuka segala macam ini, aktivis mendekati pengusaha. Atau pengusaha mendekati aktivis. Maka hari ini hampir semua partai itu, hampir ya, itu pasti latar belakangnya pengusaha. Halo Sobat Forum, apa kabar? Jumpa lagi di PHD 4K, podcast hanya di sini. Podcast yang kreatif, kocak, konsisten, kocak-acakan gue. Apa? Kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Oh iya, sama Bang Pupi dah Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Jadi Za, kali ini PHD-nya apa? Podcast hanya di sini dengan tapi ada judulnya tipe yang berbeda. PHD juga. Apaan? Nah, pemilu habis deh. Pemilu udah selesai. Udah selesai. Tinggal apa nih aftermath-nya? Setelah itu seperti apa? Kira-kira ada ramalan-ramalan. Nah, ini kita punya narasumber. Luar biasa nih narasumbernya. Kalau kita kilik secara politik suka marah dia. Nah, tapi kita nggak boleh buat makanya marah. jangan nyentuh-nyentuh ke situ Bang. Tapi boleh lah dikit-dikit biar kita segar. harus buat dia ketawa sekarang. Iya, Kuncinya situ, tugas kita nih sekarang. Tapi melihat kemarin ada potensi ya memang kan awal-awal kita rame nih Bang soal hak angket. Tiba-tiba udah selesai redam. Nah sekarang nih gimana sih forecast ke depan nih? Termasuk persoalan hukum-hukumnya yang gue lagi gitu kan ya. Jadi jangan nanya sama saya, kita langsung aja ke narasumbernya. Namanya adalah Bang Rio Petris Capella. Assalamualaikum, selamat ganteng aja. Gimana bro? Baik. Alhamdulillah. Gimana pemilu kemarin? Ya ikutan kan? Ikutan. Sebagai peserta DPD. Calon DPD RI ya dari Bengkulu. Bengkulu. Wah, berat tuh daerah berat. Bengkulu ya. Berat ya Bengkulu. Gimana hasilnya? Cerita dong biar seru nih. Gua ini ikut pemilu sejak tahun 97. Wih. Di pemilu ikut terus sampai kemarin. Dan lolos mulu kan? Sampai kemarin. Jadi satu hal yang agak sedikit mengagetkan itu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu menurut saya yang paling brutal ya. Paling brutal. Kayaknya jadi bukan Bung Rio aja yang ngomong gitu, semua orang ngomong brutal tuh gimana sih brutal? Kalau semua orang ngomong berarti sama dong frekuensinya kan gitu. Brutal tuh apa sih, gimana sih brutal? Gini, kalau yang membedakan brutal sama enggak, ya kita ikut pemilu 97 nih. Dulu aku caleg termuda Golkar tahun 97. Iyalah kalau itu mah udah selesai itu. Dipercepat, kemudian yes, semua itu hasilnya kita bisa tebak, oh ini pasti terpilih. Sudah tahu ya, ketahuan lah ya. Kan indikator ketahuan itu misalnya partainya oke, strukturnya, calegnya bagus ya. Kemudian isinya itu adalah aktivis. Ini bisa masuk nih orang. Karena gitulah. Nah pemilu 99 gitu juga, zaman reformasi ya. Tokoh-tokoh anak muda di setiap provinsi itu pasti muncul di levelnya masing-masing. Kalau dia di kabupaten kota, dia di kabupaten kota. Kalau dia provinsi biasanya masuk. Padahal itu sistemnya masih tertutup, pakai nomor urut. Ya. Kemudian 2004 juga pakai nomor urut. Masih nomor 2009 baru itu dari 50% plus 1 bisa duduk. Jadi walaupun dia nomor 5, kalau dia memperoleh 50% plus 1, maka dia lain duduk. Walaupun dia nomornya belakangan. Kemudian kan 3 bulan sebelum pemilu keputusan MK akhirnya suara terbanyak. Yang menang juga bisa ditebak gitu. Jadi nggak ada anomali, itu nggak ada. Jadi bisa ditebak, oh di partai ini pasti lolos. Tinggal jumlahnya 2 atau 3 kursi. Kemudian yang duduk dari situ kita bisa tebak, ini pasti ini duduk, ini enggak. Gitu. Mungkin miss-nya itu 1 atau 2 orang lah ya. Pemilu 2014 itu gitu juga. Sama. Ya. Bisa diprediksi siapa yang duduk. Bisa diprediksi. Sama lah sama sekarang. Prediksi siapa yang duduk. Ini bakal di partai oke nih ya. Terus saya caleg dari Nasdem gitu. Nomor 1 bisa ditebak tuh. Nasdem nanti terpilih si A gitu. Ini pasti lolos nih. Ini Golkar, PDIP, PAN ini pasti lolos. Dan biasanya sih
nggak meleset gitu. Melesetnya paling sedikitnya. Nah 2024 ini enggak. Yang kita duga ini lolos ternyata enggak. Ya. Yang duga Jagoan-jagoan kalah sama junior-junior. Ya termasuk partainya jagoannya yang kalah sama junior. Terus dari mana kita bisa tahu kok belakangan kok kalah ya? Agak aneh. Walaupun kalah menang itu soal biasa ya. Kalau kita bicara soal kalah menang itu ada bicara soal nasib, ada soal garis tangan, maka selesai perdebatan soal itu. Tapi kan ada indikasi bahwa ini bakal duduk. Nah 2024 ini perangnya terbuka. Jadi bukan lagi perang wah itu gagasannya bagus gitu ya. Itu terkondisi 2 bulan sebelumnya malah ya. Misalnya wah ini kayaknya ini bakal menang nih. Dari mana ngukur menang itu? Ketika ini uangnya banyak. Jadi ukurannya hanya itu aja nih. Uangnya banyak, kemudian kasih gambarnya banyak dan sebagainya, maka dia lah yang menang. Jadi ukuran yang duduk di 2024 dengan periode sebelumnya itu ukurannya beda gitu. Dulu misalnya uangnya nggak begitu banyak, tapi orangnya bagus, pergaulannya bagus, dia dikenal, popularitasnya ada. Ya dia biasa di bawah ketemu orang ini pasti menang lah, pergaulannya oke. Kalau hari ini nggak ada itu, nggak ada cerita soal pergaulan. Jadi money talks gitu. Money talks. Jadi menyebarkan minyak goreng, menyebarkan uang dan sebagainya. Dan biasanya kalau polanya begitu aktivis kalah. Aktivis kalah. Pasti kalah. Karena aktivis itu tidak mempersiapkan dirinya menjadi pengusaha kemudian bertarung. Tapi kan aktivis-aktivis banyak yang udah pada jadi pejabat. Periode sebelumnya dia jadi pejabat hari ini. Tapi kalau aktivis baru terjun hari ini selesai sudah. Ya ada 1-2 mungkin bisa lolos. Tapi umumnya tewas di tempat. Kira-kira gitu. Di sini bertanya orang tidak lagi sembunyi-sembunyi yang serangan subuh, tapi serangannya siang hari gitu. Fajar last minute. Jadi bukan Fajar lagi last minute, pas mau nyoblos baru dibagi. Gila ya. Jadi kita lihat gitu ya, kita senyum-senyumnya karena kenapa aku bisa ngomong itu karena memang dulu pernah ikut berkali-kali. Jadi hafal lah ya. Bisa membedakan ini agak beda. Kalau orang ngomong misalnya ada kalau Gerindra mencalonkan Prabowo pasti Gerindranya dapat. Di Bengkulu Gerindranya hilang juga. Oh gitu DPR RI-nya hilang. Prabowo-nya menang. Jadi itu anomali. Jadi susah memprediksi. Nah, susah memprediksinya itu loh poinnya. Kalau dulu kita bisa prediksi ini pasti Gerindra naik nih. Ya. Karena tapi itu kan sebenarnya nggak menandakan brutality daripada keadaan. Ya, bukan penyebab hilangnya itu kan. Jadi gimana brutalnya tuh gini bro, PDIP kan paling tinggi tuh di DPR RI perolehannya pileg. Nah kenapa PDIP tinggi? Apa iya PDIP yang menang tinggi yang militan itu pada milih Prabowo? Itu jangan-jangan ada karena Prabowo menang tapi itu kan yang tertinggi bukan brutality. Maksud saya brutality-nya di mana sebenarnya? Ya, brutality-nya itu kan orang terbuka memainkan. Nggak lagi menjual gagasan terang-terangan, langsung aja. Brutal. Bawaslu-nya ada. Jadi deal-dealan aja nih, berapa? Wani Piro gitu. Saya 50, ini 100, ini 50. Ngomong berapa sih sebenarnya? Ya kalau persuara itu berapa sih? Kalau persuara itu kalau DPRD tingkat 2-nya 200-an. 200.000 per orang. Per satu suara. Wow. Jadi kalau provinsi itu kita 100 sama 100.000. Jadi kalau dia mencari suara kira-kira 10.000, ya dia mesti menyiapkan uang untuk yang dibagi itu 1,5 miliar. Itu uang yang dibagi ya. Belum operasi yang lain-lain. Belum itu kan. Orang bergerak biasanya 6 bulan sebelumnya. Nah, kalau DPD itu kan bergelombang. Mulai dari kenang-kenangan gitu, kemudian minyak goreng, siram lagi dengan uang, terus menerus itu karena dia perorangan. Jadi mainnya terus menerus. Nah, jadi kalau kita lihat begitu bahwa demokrasi yang negara ini menyiapkan uang lebih dari hampir 100 triliun, kemudian prosesnya begitu, sebenarnya menurut gua sih itu nggak masuk akal itu. Uang 100 triliun dikeluarkan tapi prosesnya itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan dari uang 100 triliun. Jadi tidak menghasilkan kualitasnya nggak jelas gitu. Tahu berkualitas apa enggak gimana sih? Karena bagi yang menang itu berkualitas. Memang gini, di dalam kualitas itu kredibilitas. Di dalam politik itu orang cuma bicara menang atau kalah. Kalau kita bicara itu di agama misalnya itu halal
sama haram. Kalau bicara di pedagang, untung sama rugi. Iya, iya. Jadi, you mau bilang itu melanggar apa segala macam itu ada urusan, yang penting menang. Dia udah menang. Ya, menang Haram dulu. halalnya nggak penting. Tapi kita hormati ya sudah, kan setiap orang berhak untuk melakukan pilihan jalan masing-masing. Iya. Ya, ya yang punya uang misalnya 10-15 miliar ya mainkan aja. Mau 20 miliar mainkan. Nanti urusannya ke MK, urusan bank itu urusan lain lah. Nah tinggal kita aja, kita mau pilih jalan itu. Ya, kalau kita nggak punya uang ya kita lihat aja. Kita tonton aja, ini gawat ini paling. Kira-kira begitulah. Waduh. Tapi Itu berat pilih. sekali ya angkanya segitu ya. Jadi Ya. rata-rata yang jadi-jadi ini pasti koceknya gede dong. Oh pasti. Pasti. Waduh. Jadi, Jadi harapan buat teman-teman ini nanti ke depan yang aktivis terutama ya. Tapi punya kemampuan ya, itu gini. hapuslah sudah ya kalau kayak gini, Gini. permainan ya. Dia itu dalam setiap fase itu ada trennya. Ya, kalau dulu pemilu zaman mulai Orde Baru itu aktivis harus bergandengan dengan tentara. Ya. Dengan ABRI Iya, waktu betul. itu. Direkrut malah ya. Nah, Direkrut. siapa yang dekat sama ABRI waktu itu pasti jadi. Ya kan? Ketika reformasi dan sistem pemilu terbuka, ya perang terbuka segala macam ini, aktivis mendekati pengusaha Tuh. atau pengusaha mendekati aktivis. Iya, iya. Maka hari ini hampir semua partai itu hampir ya itu pasti melatar belakangnya pengusaha. pengusaha karena perangnya terbuka. Iya, Ya, iya, iya. itu trennya hari Betul, ini. betul. Nah, akan datang, apakah tren ini akan terus jalan? Kita pusing enggak? Ya, Enggak. ada musimnya. Pada suatu saat, generasi yang hari ini kita anggap Gen Z, yang hari ini 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, itu ketika nanti pemilu mungkin next 5 tahun 2029. mau dikasih 1.000 udah nggak laku baginya. Iya, iya, Dia nggak iya. penting soal itu. Yang penting, you bisa janjiin apa ke kita. You bisa membuka lapangan pekerjaan, Iya, you iya, bisa bikin negara menjadi lebih baik. Itu akan itu tawarannya. Ketika hari ini mungkin 2 juta atau 3 juta orang kuliah di luar negeri, ketika dia akan kembali, itu membawa angin perubahan sistem pemilu. Ya, hari ini misalnya yang tamat SD itu masih sekitar 20-30 juta orang, akan datang mungkin tamat SMP yang 20 juta orang. Tamat SMA mungkin makin banyak lagi. Ya, ya, Itu- ya, ya. Itu akan uang itu nggak akan begitu ngefek dalam ketika mereka menentukan pilihan. Jadi pendidikan itu membuat penting, itu penting. perubahan juga. Ya, karena hari ini kan pertanyaan orang siapapun yang jadi DPR jadi DPD kan sama aja nasib kita begini. Karena dia nggak tahu bahwa kebijakan politik itu mempengaruhi Betul, hidupnya. betul, betul. Hidupnya betul. Ya, karena gini, yang paling berbahaya buta ini bukan buta aksara, tapi buta Iya, politik. Itu yang paling berbahaya di dunia ini. Bukan buta warna, buta nggak bisa baca itu biasa itu. Tapi ketika buta politik menghasilkan sesuatu yang bisa mempengaruhi lini sampai ke hidupnya private-nya untuk dia beli beras sekarang harga naik misalnya, beli gula naik, sekolahkan anak jadi mahal. Ya dan sebagainya itu diatur oleh keputusan Proses politik. politik. Nah, akan datang, saya nggak yakin situasi politik hari ini pelan-pelan pasti akan bergeser persis dalam sejarah pemilu Indonesia yang kemudian bergeser. Dulu pemilu 55 orang nggak bicara uang, Ya, ya, ya. orang bicara gagasan, Ya, ideologi malah ya. Ideologi. Oh. Saya Jelas banget tuh ideologi yang kayak gitu. iya, kayak saya dulu nggak ada itu medsos, nggak ada, cuman radio aja. Ketika saya merasa bahwa nasionalisme saya ada di Soekarno, saya nggak Semualah pernah ketemu PNI. Soekarno, saya nggak tahu saya pilih itu TNI. Ya, artinya itu ideologi. Ketika saya merasa orang sosialis, saya pilih PSI. Iya, iya, iya. Ketika saya merasa bahwa saya orang Masumi, Wah, saya orang betul Muhammadiyah, ya. orang Wah. NU, ya pilih Masumi. Iya, iya, iya. Jadi ideologi itu menjadi pilihan orang. Untuk hari ini kan nggak ada ideologinya. Apa ideologi sekarang? Ideologinya uang kan? Fulus. Ada uang nggak fulus. Ya. Mafi fulus, mamfus ya. Fil fulus, mulus Ya, ya. tapi Hasil. itu pasti tren ini akan berakhir. Ah. Ya, ya. Mungkin tidak di zaman kita. Ah. Ya, saya tidak ikut lagi pemilu, mungkin di tren anak-anak saya akan melihat, ya lu kasih gua 50%, lu bisa bikin apa? Iya, iya, iya. Betul. Nah, itu yang anak-anak sekarang nih. Iya. Ya, mungkin 2-3 juta setiap tahun keluar masuk dari luar negeri membawa pikiran-pikiran demokrasi yang lebih sehat. Itu saya yakin nggak akan lama teman-teman ini. Oke, Jan. Oke. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Terima Beliau. kasih, Bang. Mantap sekali, Ya, mantap ya, sekali, thank mantap you. sekali. Luar biasa itu. Ya pemirsa, terima kasih untuk saksikan hari ini di PHD 4K. Sampai ketemu lagi, Bang Rio, thank you, Ya, Bang Pum, thank you. Mantap. Dan mudah-mudahan kita Indonesia tetap lebih baik dan insya Allah presiden yang terpilih ini akan membawa Indonesia paling mantap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.